Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Rasad, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kedua, prinsip perubahan. Perubahan menurut Ki Hajar Dewantara mengembangkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang ketiga, yaitu apa yang harus berubah. Yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Konversi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus holistik. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statis. Yang ketiga, menghamba kepada peserta didik. Sebelum dan setelah saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, sebelum belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sering memaksakan penugasan materi sesuai dengan kurikulum dan harus tuntas pada saat itu. Tetapi setelah mempelajari modul dari Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat dari peserta didik. Pendidik tidak diperkenankan memaksakan materi, karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan budi pekerti anak. Yang kedua, sebelum belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa guru adalah pemegang kendali atas pembelajaran. Tetapi setelah saya mempelajari modul Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak, berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Dalam proses pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak untuk belajar. Siswa belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan oleh guru. Sebelum belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa unsur sosiobudaya tidak terlalu dimasukkan dalam proses pembelajaran. Tetapi setelah mempelajari modul dari Ki Hajar Dewantara, sosiobudaya dijadikan rujukan untuk pengembangan sebuah pembelajaran. Dalam penerapan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan beberapa hal agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu tentang gaya belajar siswa. Yang kedua, saya harus lebih amung kepada peserta didik, artinya bahwa pendidik selalu menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan selalu mengarahkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat siswa, siswa belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan oleh guru. Yang keempat adalah bermain sambil belajar. Artinya bahwa pendidik mampu menciptakan permainan yang bisa membuat peserta didik senang, bahagia, tetapi di situ diselipkan sebuah pembelajaran. Yang kelima, menyelipkan sosiobudaya dalam pembelajaran. Kekuatan sosiobudaya menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Demikianlah pemaparan kami tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.